Hai para TikTokers, tahukah Anda, Presiden Joko Widodo, Jokowi, sudah menyetujui revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, PPMSE. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kemendak, Isy Karim saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Namun, hingga saat ini memang, aturan yang mengatur perdagangan online itu belum bisa diundangkan langsung lantaran masih harus ditandatangani lagi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Jadi masih ada waktu untuk melanjutkan bisnis dan jual beli secara normal di TikTok tercinta ini. Lebih lanjut Isy Karim mengatakan, Permendak ini nantinya akan menjelaskan lebih detail terkait pengertian e-commerce dan e-commerce. Lalu apa isi revisi aturan terkait e-commerce ini? Tidak lain adalah perubahan besar pembatasan penjualan minimum $100 AS atau sekitar 1,5 juta rupiah per barang yang boleh dijual di marketplace yang menerapkan cross-border atau penjualan lintas batas. Hal yang juga diatur dalam balik itu adalah mengenai positif list barang yang dapat dijual di marketplace dan larangan marketplace bertindak sebagai produsen. Kita tahu apa artinya ini. Semuanya adalah pembatasan, agar penjualan offline bisa normal seperti di masa lalu. Sebagai contoh Tokopedia misalnya, jika ingin membuat barang sendiri kemudian dijual di marketplace mereka, nah itu dia larangan akan diatur di sana. Lalu bagaimana dengan TikTok? Tentu saja, Tokopedia yang lokal saja, yang bukan media sosial yang bertindak sekaligus e-commerce, akan dibebani oleh aturan tersebut. Apalagi TikTok yang jelas menjadi sasaran terselubung aturan ini. Sebagai media sosial TikTok diwajibkan memisahkan platform media sosial dengan bisnis e-commerce-nya. Banyak komentar kemudian beredar, bahwa keputusan ini ada unsur politis dan adalah hal biasa ketika nanti kita melihat dampak dan implikasi politis pada saat kampanye terselubung politik sedang mulai dilakukan. Ada yang bilang ini curi start pihak yang memegang kendali. Apapun segala komentar itu, tidak akan ada dampaknya terhadap realita yang akan terjadi setelahnya. Misalnya pertanyaan ini juga harus dijawab, lantas apakah alasan dengan aturan ini yang diaturkan buat membantu agar jualan offline, agar toko-toko offline hidup kembali, agar Blok M ramai kembali bisa efektif? Tentu saja tidak mungkin, karena ini adalah perubahan perilaku masyarakat global secara keseluruhan, telah merubah pengalaman dan cara orang-orang dalam berbelanja. Banyak hal yang tentunya akan terkait dengan kisah ini, seperti benang kusut yang tidak mudah diurai. Mungkin pemerintah harus melihat kenyataan ini, teknologi seluler, dan tren mobile yang terus tumbuh melebihi populasi manusia di dunia. Harusnya juga itu dilarang. Teknologi tersebut juga harusnya dimasukkan ke dalam peraturan sebagai hal yang dibatasi. Lalu arus informasi, ini adalah hal yang krusial. Arus informasi harus diberangus oleh bapak-bapak DPR yang mengusulkan hal ini. Setelah itu kita bersiap-siap kembali ke zaman dulu, berbelanja seperti dulu, kembali ke taksi konvensional dan ojek pangkalan. Maafkan kami dengan analogi kasar ini, tapi kami juga mengerti berapa banyak orang merasa tidak berdaya ketika arus zaman mengalir deras dan harus dibendung agar lebih terkendali. Prinsipnya, bijaklah dalam membuat dan memutuskan peraturan. Dan ketika berharap itu terjadi, lagi-lagi kita dihadapkan kepada realita yang semu. Terima kasih, semoga didengarkan.